Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang topik penelitian pendidikan fisika, bagaimana cara menemukannya, dan apa saja topik yang ada pada bidang penelitian pendidikan fisika. Pertama, caranya kurang lebih ada tiga yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menemukan topik berdasarkan ketertarikan. Perlu diingat bahwa penelitian membutuhkan komitmen, sehingga butuh ketertarikan bagi teman-teman sekalian. Jadi, silakan pilih topik yang menurut teman-teman itu menarik, sehingga nanti saat menjalankannya pun em, dengan sepenuh hati begitu. Namun perlu diingat di sini bahwa sebagai peneliti pemula, peneliti awal, perlu kiranya untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen agar topik yang dipilih itu benar-benar spesifik ya. Kemudian bisa dilakukan, jangan sampai terlalu tinggi dan kedepannya menjadi menyulitkan diri sendiri. Apalagi untuk penelitian skripsi yang punya batas waktu ya. Kalian punya tenggang waktu untuk selesai sehingga akan dinilai oleh Bapak Ibu dosen, oh ini penelitian yang layak untuk dilanjutkan. Seperti itu, jadi meskipun punya ketertarikan, perlu untuk tetap dikonsultasikan. Nah, yang kedua, bisa juga dari komunitas. Ini yang saya rekomendasikan. Ambillah topik-topik yang dikaji di komunitas penelitian kita. Nah, kalau di fisika kita punya namanya Physics Education Research Community. Ini ada banyak, baik nasional maupun internasional gitu. Nah, ini juga secara lingkup kecil, teman-teman bisa mengecek profil Bapak Ibu dosen kita di Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bidang ketertarikan risetnya apa saja? Ya, setelah mengetahui bidang risetnya, silakan memilih ya. Jadi harus memilih top dosen dan ketertarikannya yang sama dengan teman-teman sekalian. Silahkan dipilih. Ada di website, kamu bisa cek di Prodi, itu ada bidang-bidang ketertarikan penelitian dosen. Atau bisa mengecek di akun Google Scholar Bapak Ibu dosen. Selama ini, itu beliau-beliau mengkaji atau meneliti bidang apa saja. Nah, yang selain itu ya, secara global, ini menarik juga teman-teman bisa mengecek di komunitas penelitian pendidikan fisika, orang-orang yang meneliti pendidikan fisika itu mengkajinya apa saja. Nah, salah satu website yang saya rekomendasikan adalah jurnalnya dari Physics Education Research ya. Jadi namanya Physics Review, Physics Education Research. Ini komunitas peneliti pendidikan fisika di Amerika, tapi sebenarnya sudah global karena penulisnya juga banyak dari berbagai belahan dunia ya di sini. Nah, pertama kalian bisa mengecek, ya silahkan dibuka karena ini adalah bagian dari komunitas kita ya. Kita masuk di komunitas ini. Kita cek coba collection ya. Nah, di sini ada collection. Ini ada beberapa, termasuk ini ada yang lagi eh, hangat ya saat ini tentang artificial intelligence. Ini ada di sini fokus collection in artificial intelligence tools in physics teaching and physics education research. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan penggunaan AI, ingin melanjutkan penelitian, bisa mengecek di sini nih. Nah, misalnya seperti apa sih bidang AI? Oh, berarti ini masih ini ya. Masih berkembang nih baru satu. Mungkin lagi proses masuk koleksi ya. Ini baru ada satu grading assistance for handwriting thermodynamic exam using artificial intelligence. Nah, ini bisa teman-teman baca kira-kira apakah ada yang menarik bagi teman-teman ya. Nah, ini ada topiknya tentang gender, terus ini ada
khusus untuk pembelajaran apa ya, pendidikan kuantum ya. Ini kuantum. Kemudian ini ada yang tertarik ke kualitatif seperti yang dijelaskan pertemuan sebelumnya ya. Interpretative paradigm. Nah, ini bisa ngecek di sini. Ini ada apa saja sih yang kira-kira menarik bagi peneliti internasional. Nah, terus, nah ini ada nih speech analysis. Terus ada using story-based methodologies to explore physics identities. Oke, ini bisa mengecek di sini ada fenomena grafik atau kita cek-cek dulu ya. Coba kita lihat. Ini ada kurikulum development. Jadi pengembangan pembelajaran ini ya. Pengembangan pembelajaran. Kemudian ada yang kuantitatif ada, astronomi ada gitu ya. Nah, ini bisa menjadi acuan ya, acuan dalam memilih topiknya. Atau kalau yang lebih jelas, itu bisa melihat artikel review yang ada di sini. Coba ya. Ini ada satu artikel review yang menarik. Tulisannya Dr. Mestre. Nah, mana ya? Nah, ini. Jennifer L. Doctor itu synthesizes of Discipline-Based Education Research in Physics Education. Meskipun ini terbit di 2014, tapi ini direkomendasikan oleh editornya nih, editornya untuk kita baca. Ini sudah 210 citasi, kalau di Google Scholar itu sampai ribuan ya. Karena memang ini sangat berkontribusi bagi perkembangan penelitian pendidikan fisika. Coba kita cek ya, apa saja sih bidang riset di pendidikan fisika. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya, meskipun ini di reviewnya untuk artikel-artikel yang terbit di Amerika ya, itu kita lihat ada 6 topik ya. Jadi 6 topik di bidang penelitian pendidikan fisika. Yang pertama ada pemahaman konsep nih, conceptual understanding. Terus yang kedua ada problem solving. Terus ada curriculum and instruction. Ada assessment sama cognitive psychology dan attitudes and beliefs. Jadi ada 6. Nah, kita coba lihat satu-satu. Bagaimana sih penelitian pendidikan fisika memahami tentang pemahaman konsep ya, tentang pemahaman konsep. Seperti apa ditelitinya? Kita coba ke conceptual understanding. Nah, ini adalah beberapa bidang riset terkait dengan pemahaman konsep. Yang pertama ada mengidentifikasi miskonsepsi siswa ya. Ya, jadi ini mengidentifikasi miskonsepsi. Pertanyaan penelitiannya ini contoh nih, menganalisis kesulitan belajar siswa ya. Terus apa saja yang dialami siswa ya terkait belajar sains, belajar konsep konsep sains, konsep fisika. Nah, miskonsepsinya apa? Ini ada banyak ya, ini ada contohnya nih beberapa di bidang mekanika, dinamika ya, ada magnet, ada cahaya dan optik ya, optik dan cahaya, ada thermal physics, termodinamika atau modern physics ya. Jadi ada banyak topik-topik fisika yang dikaji dalam sudut pandang bagaimana siswa mengalami miskonsepsi di sini. Ini satu bidang kajian. Terus ada yang kedua nih describing architecture of conceptual structure. Jadi ini mengamati bagaimana eh pemahaman siswa itu terakumulasi ya, terstruktur gitu. Nah, ini ada banyak jenisnya ya. Ini ada arsitektur itu arsitektur pemahaman ya, karena gini, karena materi fisika kan materi yang berkesinambungan. Misalnya konsep gaya, ya di konsep gaya kan ada konsep massa, ada konsep percepatan. Jadi semuanya saling berhubungan. Nah, bagaimana ini saling terkait? Nah, itu coba dikaji dan bagaimana siswa memanfaatkan pemahaman itu gitu. Nah, seperti itu.
Berikutnya yang ketiga, developing and evaluating instructional strategies to address students' misconception. Jadi ini ada juga yang berupaya untuk menawarkan beberapa solusi gitu, beberapa solusi pembelajaran yang kira-kira berpotensi untuk meremediasi miskonsepsi, mengurangi miskonsepsi dari siswa dengan berbagai cara gitu ya. Ini bisa jadi topik juga. Jadi nanti bisa melihat strategi pembelajaran apa yang kira-kira cocok di materi tertentu gitu. Nah, ini bisa jadi alternatif. Nah, kita coba ke yang kedua. Ini ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang ada di sini itu lebih kepada penyelesaian masalah-masalah fisika ya, yang konseptual. Kan biasanya fisika ada tuh yang ngerjain soal bagaimana sih em, siswa itu mengerjakan soalnya. Kita bisa lihat beberapa pertanyaannya, misalnya ini nih. What approach do student use to solve physics problem? Bagaimana pendekatan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah fisika? Masalah-masalah fisika ya, termasuk masalah yang eh, kayak masalah matematis ya, matematis, menggunakan rumusnya gimana, menyelesaikan masalahnya bagaimana gitu. Nah, terus bagaimana apakah ada perbedaan nih? Ini expert yang ahli ya, yang novice misalnya. Bagaimana perbedaannya? Kalau yang pinter, yang ahli itu bagaimana menyelesaikannya, sementara yang novice bagaimana? Itu diinformasikan di riset tentang problem solving. Nah, yang kedua ada juga yang namanya work examples. Ya, ini tuh terkait dengan contoh soal gitu. Contoh-contoh soal. Bagaimana contoh soal ini digunakan oleh siswa. Ada yang mungkin biasanya misalnya, oh kalau dikasih tes di akhir sama dengan contoh soalnya, diubah angkanya dia bisa. Tapi kalau sudah diubah, itu kesulitan. Atau misalnya ada juga yang meneliti misalnya, oh bagaimana sih kemampuan akhirnya siswa saat diberikan contoh soal, di mana contoh soalnya ada gambarnya. Biasanya kalau di fisika ada soal-soal dan ada gambarnya tuh. Nah, diperlakukan misalnya, oh satu kelompok diberikan gambar di contoh soalnya, satunya tidak. Nah, bagaimana hasilnya? Yang mana yang lebih baik? Apakah contoh soal yang disertai gambar atau contoh soal yang tidak disertai gambar? Nah, kalau yang pernah saya baca itu ternyata yang tidak ada gambarnya itu jauh lebih baik. Ah, alasan dan pembahasan yang ditulis oleh penelitinya adalah bahwa saat siswa mengerjakan contoh soal yang tidak ada gambarnya, maka cenderung fungsi-fungsi kognisinya berkembang karena dia harus mengimajinasikan apa yang tertulis di soal fisika tersebut gitu. Jadi beberapa mungkin ada saraf-saraf di otaknya kalau secara neurologis itu menjadi terhubung saat mencoba mengimajinasikan apa yang tertulis dalam soal. Kemudian yang ini ada juga representasi ya, ada representasi bagaimana sih representasi-representasi digunakan di fisika gitu. Nah, ini misalnya apa ya? Misalnya belajar kinematika. Nah, belajar kinematika kan ada bisa penyelesaiannya dengan apa ya? Dengan cara yang biasa, step by step ya, by numeric. Nah, ada juga bisa menggunakan grafik ya. Nah, bisa juga mungkin ada yang menggunakan bar chart. Nah, yaitu representasi-representasinya. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, ini. Ini contoh-contoh representasi yang sering digunakan di fisika, bisa diterapkan baik sebagai cara untuk mengajarkan fisika ataupun diamati bagaimana representasinya siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah fisika. Kemudian ada mathematics and physics. Ini hubungan antara matematika dan fisika. Bagaimana matematika ini digunakan di fisika? Apakah orang yang punya kemampuan matematika tinggi akan cenderung sukses di fisikanya atau matematika yang seperti apa yang dibutuhkan gitu? Karena hubungannya kan sangat sangat dekat sebagai tools yang ada di fisika ya. Jadi ini coba dieksplorasi juga. Itu bagian pertanyaan penelitian yang sering dimunculkan di bidang problem solving. Nah, selanjutnya ada juga ini lebih jelasnya nanti bisa dibaca. Jadi tinggal milih saja nanti bisa memilih di antara ini. Ini pilihan ya dan tidak harus ini. Bisa ada mungkin di luar sana ada topik-topik lain gitu ya. Ini cuma sebagai contoh. Nah, kita coba lihat yang curriculum and physics instruction ya. Curriculum and instruction in physics. Nah, ini ada
beberapa cara dalam mengajarkan fisika. Karena yang dilakukannya di Amerika itu misalnya bagaimana lecture based ya, ceramah itu lecturing digunakan di pembelajaran fisika. Prosesnya gimana? Apakah ada yang lebih interaktif? Bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi, meskipun ini biasanya dilakukan di kelas besar ya, kelas besar sehingga memang metodenya dengan menggunakan lecture. Ada yang misalnya recitation atau diskusi ya, bagaimana metode-metode diskusi kecil ya, lalu kelompok-kelompok kecil itu bisa membantu membantu dalam memahami konsep fisika. Atau biasa mungkin kita ada yang disebut responsi ya, responsi itu bisa bagaimana ini bisa mengembangkan fisika, lebih ke seperti itu ya pembelajarannya. Atau metode laboratorium ini praktikum yang mau fokus ke dalam hal praktikum, mengkaji bagian bagaimana praktikum fisikanya boleh. Jadi ini udah dipecah-pecah jadi topik-topik kecil ya. Ini ada structural change to classroom environment ya. Ini misalnya terkait masalah pembagian kelompok gitu. Apakah kelompok yang heterogen, yang homogen, atau kelompok berdasarkan gender. Nah, ini bisa dikaji seperti ini. Atau misalnya, oh diberikan alat bantu gitu untuk saling berkomunikasi, fokusnya ke teknologinya dalam mengakomodir mereka saling berdiskusi. Nah, itu berarti ada yang kita ubah di lingkungan belajar siswanya. Kemudian kita coba untuk mencari mana yang lebih baik ya, mana yang lebih efektif dalam mengembangkan problem solving atau mengurangi miskonsepsi dan lain-lainnya. Kemudian general instructional strategies and materials. Ini itu terkait ini ya, terkait mungkin kayak pengembangan ini ya, pengembangan sumber ajar ya, bahan ajar, pengembangan bahan ajar, bagaimana bahan ajar yang kira-kira spesifik pada materi tertentu digunakan di fisika. Kalau ini kan levelnya udah tinggi ya, misalnya ini ada yang Understanding of Physics, Matter and Instruction Book, ini ada beberapa buku ya, ada beberapa buku, ada beberapa tutorial, kira-kira model yang cocok di fisika seperti apa. Ini levelnya udah tinggi. Kalau di level S1 mungkin bisa ya seperti yang sering dilakukan teman-teman kakak tingkat kalian itu mengembangkan lembar kerja, mengembangkan modul yang kira-kira spesifik dengan model tertentu untuk mengembangkan kompetensi siswa ya, kefisikan siswa. Nah, itu kemudian, nah yang berikutnya assessment ini fokus untuk pengembangan assessment nih. Jadi mengembangkan misalnya bagaimana konsep inventoris kayak FCI, kalau tahu FCI ya. Nah, itu membuat semacam itu eh, soal-soalnya seperti apa gitu. Atau membuat soal-soal yang identifikasi miskonsepsi. Ini jadi fokus pengembangan instrumen pengukuran di fisika. Kemudian ada juga yang membandingkan skor dari beberapa instrumen yang sejenis, misalnya reasoning dengan FCI. Jadi ada beberapa instrumen yang coba dibandingkan gitu. Nah, ini terkait instrumen. Jadi hasilnya seperti apa? Nah, nanti untuk ngecek apakah ada konsistensi antar instrumen atau tidak, ada reliabilitas atau tidak gitu. Nah, itu coba dikaji di topik ini. Kalau ada yang tertarik seperti itu, tapi kayak ini mungkin masih akan agak berat nih bagi teman-teman karena ya butuh butuh kemampuan yang lebih lah. Mungkin nanti bisa ngecek yang conceptual understanding tadi atau problem solving gitu. Oke, itu ini ada beberapa nanti bisa dilanjutkan, ada course exams and homework ya. Terus bagaimana misalnya kalau pakai pilihan ganda atau pakai esai bagaimana pengaruhnya. Jadi ini lebih fokus ke assessmentnya. Ada berikutnya ini ada cognitive psychology. Saya kira ini ya bisa dibaca nanti, dan saya sih tidak cenderung merekomendasikan dulu untuk hal ini gitu karena kalian butuh
waktu yang banyak dalam mengkaji topik-topik ini karena kan ini kaitannya dengan psikologi yang materi yang kalian peroleh di perkuliahan sebelumnya saya kira mungkin ya mungkin masih belum mendukung ini sehingga harus mulai dari awal dan mengkaji lebih awal itu jadi akan ya, lebih lama waktunya karena belum punya modal gitu termasuk yang ini ya attitudes and beliefs. Bisa dilakukan. Jika memang tertarik, silahkan. Tapi tadi mungkin akan butuh waktu untuk mengkaji teori-teori yang ada di sini gitu. Nah, itu contohnya. Nah, terus apakah cuman bisa diperoleh dari tempat ini saja? Tentunya tidak ya. Kayak teman-teman bisa mengecek. Saran saya sih langsung ke jurnalnya saja ya. SCR. Ini misalnya di sini kalian masuk ke sini ke Cimago ya untuk ngecek kira-kira jurnal di bidang sains itu secara umum ada apa saja ya. Ini pilih social science. Eh, ini kenapa nih? Oke, social science. Terus pilih yang cari education. Nah, ini education. Oke, coba kita eh, lihat. Nah, ini udah muncul. Nah, find aja science. Nah, studies in science education. Ya, ada nih science education. Tinggal pilih. Oke, sebentar. Hype. Nah, ini langsung ke homepage-nya aja. Studies in science education. Nah, ini bisa tinggal cek. Dan yang dibaca pilih yang latest ya. Yang atau recent. Yang baru diterbitkan. Ini ada logi, ada value, ah, ada robotics. Nah, ini bisa dibaca. Ini ada yang open access, ada yang tidak open access. Akan dibuka, dibaca. Cara bacanya dibaca aja abstraknya. Nanti biasanya kalau sudah langsung, kalau saya biasa langsung ke conclusion, baca conclusionnya. Atau ini nih, ini kan ada nih the need for future research. Nah, ini sudah ada nih idenya nanti apa yang bisa kita kembangkan. Kalau ditanya alasannya apa, nah ini direkomendasikan oleh paper ini gitu. Ini contoh ya. Silahkan dicari yang seperti ini gitu. Jadi ada dapat ilmunya, dapat informasinya, dan dapat kira-kira apa yang dapat kalian lakukan untuk penelitian ke depannya. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga investigasi tren penelitian. Nah, ini, tren penelitian bisa dicek langsung di jurnal tadi kan, meskipun bisa secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa tools seperti Voice Viewer atau Publish or Perish mencari artikelnya. Tapi kita nggak akan detail ke sana. Teman-teman bisa secara kualitatif aja ngelihat trennya itu seperti seperti apa sih di bidang penelitian pendidikan fisika. Nah, cara tahu trennya tadi ya lihat yang terbitan terbarunya gitu. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan tentang topik penelitian pendidikan fisika. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.